welcome back to Radiance Online Service. Bagaimana keadaannya? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang paling baik. Yang belum baik sekarang, aku harap kalian baik saat ini. Hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Kak Aldi. Tapi sebelum kita masuk ke firman, aku mau ajak kalian siapin hati, pikiran untuk menyembah dan memuji Tuhan. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu,
Generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Radiance. Siang hari ini aku percaya setiap kita ingin memuji Tuhan lebih lagi. Yang mau katakan yes. Yes. Woo. Mari angkat suaramu siang hari ini. Mari tinggikan Tuhan siang hari ini. No.
Aku bersyukur bahwa sampai dengan hari ini kita semua masih boleh ibadah. Walaupun masih secara online, tapi jangan lupa untuk mengucap syukur teman-teman. Tuhan baik buat setiap kita. Amin. Dan aku percaya bahwa saat kita muji Dia, saat kita sembah Dia, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru yang Tuhan kasih buat setiap kita. Jadi jangan pernah lupa untuk kita terus nyembah Dia, untuk terus kita muji Dia. Soalnya gak ada cara yang lain teman-teman. Yuk siang hari ini kita mau siapkan hati kita. Bawa hatimu, bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab Kau Bapa kami yang baik. Sebab Kau Bapa kami yang setia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu Yesus. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak ditinggikan. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu. Buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Kami angkat suara kami. Kami angkat pujian kami. Hanya padamu Tuhan. Oh Ini setiap kami Bapa, kami rindu Engkau Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sama-sama kita katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selagi aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ini setiap kami Tuhan, Kini layak
setiap waktu. Nyanyian pujian dan keagungan kepadamu, biarlah manis kau denganmu Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan pujian penyembahan. Dan biar Tuhan itu jadi kekuatan kami hari-hari ini Tuhan. Walau keadaan gak pasti Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang menepati setiap janji-janji. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menyanyikan pujian, saat kami menaikkan
penyembahan, kami sedang mendeklarasikan janji-janji Tuhan. Dan itu boleh tergenapi atas setiap kami Tuhan. Bapa, kami rindu Engkau lebih lagi. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kau yang lihat hati setiap kami Bapa. Kau yang penuhi hati setiap kami dan Kau yang puaskan setiap kami ya Roh Kudus. Jesus, mari pribadi lepas pribadi siang ini datang sama Tuhan. Jesus. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified.
Dan gak ada satupun Tuhan yang sanggup untuk memisahkan kami dari kasih-Nya Tuhan. Bapa, ini setiap kami Tuhan, kami siapkan hati yang terbaik. Dan biar Tuhan yang memberkati setiap kami dengan firman-Mu siang ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuki firman, aku mau ajak teman-teman untuk yuk siapin hati kita mau doa bareng. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada gereja kami Tuhan untuk melakukan ibadah online. Di saat kami gak bisa ibadah online Tuhan, Kau yang terus tambahkan kapasitas gereja kami Tuhan dalam melayani Engkau. Dan Kau yang berikan juga Tuhan kemampuan Tuhan, perbesar kapasitas para pemimpin kami Tuhan, Om Hadi dan Koyapto Tuhan. Kau yang berkati mereka dalam kehidupannya mereka ya Tuhan, dalam kehidupan keluarganya juga ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan yang sedang berjuang melalui pandemi maupun isu-isu sosial yang lain Tuhan. Biarkan Engkau yang terus berkati Indonesia Tuhan, biar Indonesia selalu masuk Tuhan dalam rencana-Mu Tuhan. Engkau yang turut sertai Tuhan rancangan-rancangan yang sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para petugas kesehatan Tuhan yang sedang berjuang Tuhan di garda terdepan ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka selalu semangat ya Tuhan. Biar Engkau yang selalu berkati Tuhan kehidupannya Tuhan, dan Engkau yang lindungi keluarganya ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih untuk kehadiran mereka Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami dimanapun kami menonton ibadah online ini Tuhan. Biarkan Engkau yang terus sertai kehidupan kami Tuhan di hari-hari kami Tuhan, di tengah kesibukan kami dan di tengah masalah yang kami hadapi. Biar Engkau yang selalu tuntun Tuhan kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Radiance, apa kabar semuanya? Saya harap semua kalian di sini dalam keadaan yang sehat senantiasa dan baik senantiasa. Jumpa lagi di sini dalam ibadah online kita. Nggak kerasa ya, kita udah sekian lama nggak berjumpa dalam ibadah pertemuan kita. Tapi saya harap semua kalian di sini tetap kuat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, melalui ibadah online ini kita senantiasa dapat disegarkan melalui firman-firman Tuhan. Dan teman-teman tetap setia ya dalam menonton ibadah online kita. Dan aku percaya setiap dari apa yang kita tonton pasti akan membawa sesuatu dalam hidup kita. Melalui firman yang dibagikan setiap minggu, itu akan menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penyemangat dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari yang ada. Nah, untuk saat ini teman-teman, saya mau membagikan satu kisah yang menarik melalui satu orang tokoh Alkitab. Dan tokoh Alkitab ini, saya rasa kalian semua mungkin pernah dengar, tetapi belum tentu semuanya pada tahu ya. Satu orang yang kita bahas ini merupakan seorang hakim di Israel, di mana dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim ini teman-teman, ini merupakan satu kesatuan dari kitab-kitab yang ada. Kitab Hakim-Hakim ini kita bisa tarik satu garis lurus tuh dari zaman Bapak Abraham. Abraham ini merupakan orang pilihan Tuhan, Bapak orang percaya. Abraham ini diberikan janji sama Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa, bangsa yang besar, keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi satu hal, Abraham ini tidak mempunyai keturunan karena istrinya Sarai mandul. Nah, akhirnya diberikan sama Tuhan anak perjanjian yang namanya Ishak. Dari Ishak inilah Ishak mempunyai istri, memperanakan Esau dan Yakub. Di mana kita tahu Yakub ini merupakan cikal bakal dari bangsa Israel. Yakub itu arti namanya Israel. Yakub ini memperanakan 12 suku Israel, di mana tuh suku dari Ruben sampai Benyamin. Nah, dari salah satu dari ke-12 suku Israel ini, kita bisa ambil dari seorang tokoh yang namanya Yusuf. Yusuf ini unik teman-teman. Dari kisah Yusuf ini,
Yusuf yang dijual, dibuang, akhirnya dia sampai di Mesir, dia mendapatkan penganiayaan, masuk penjara, sampai akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di bangsa Mesir. Dan ketika bangsa Israel pada masa itu mengalami kelaparan, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Mereka berusaha mencari makanan di sana, karena kelaparan di bangsa Israel itu begitu hebat. Dan pada akhirnya, Yakub pun tahu bahwa Yusuf ada di Mesir. Dan pada saat itu, Yakub juga ikut ke Mesir. Nah, semasa Yusuf di Mesir, bangsa Israel ini menjadi bangsa yang menjadi orang asing, menjadi pendatang. Mereka beranak cucu, mereka bertambah banyak di sana, dan sampai akhirnya Yusuf mati, dan keturunan Firaun, orang nomor 1 di Mesir, tidak mengenal Yusuf. Di saat itulah bangsa Mesir menyadari bahwa orang Israel ini sudah begitu banyak jumlahnya, sudah melebihi bangsa kita. Dan baiklah kita menjadikan mereka sebagai seorang budak. Di masa itulah asal mulanya terjadinya perbudakan bangsa Israel terhadap bangsa Mesir selama 400 tahun. Dari perbudakan yang selama itu, akhirnya bangsa Israel memohon belas kasihan sama Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan satu penyelamat bagi bangsa Israel, yaitu Musa. Dari Musa ini yang diminta sama Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi karena ada beberapa kesalahan yang Musa lakukan, akhirnya Musa tidak bisa membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dan pada akhirnya Musa melanjutkan kepemimpinannya melalui Yosua. Akhirnya Yosua ini yang membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, setelah Yosua mati, teman-teman, di bangsa Israel ini mengalami satu masa yang namanya krisis kepemimpinan. Tidak ada satu tokoh, tidak ada satu orang yang menjadi panutan, tidak ada satu orang yang menjadi teladan, sampai akhirnya tuh keturunan Israel terbagi-bagi. Mereka mendiami wilayahnya masing-masing, dan tidak ada satu tokoh yang menyatukan mereka semua. Akhirnya dari mereka ada yang berperang dengan bangsa lain, ada yang mereka tinggal bersama dengan bangsa lain dan mereka menyembah Allah yang bukan Tuhan. Mereka menyembah Allah Baal atau Allah yang dipercayai oleh bangsa yang mendiami tanah perjanjian mereka. Nah, mulai zaman hakim-hakim ini adalah masa di mana permulaan sebelum Israel itu menjadi satu kerajaan yang besar, di mana yang kita tahu raja pertama Israel adalah Saul, di mana Saul itu diutus oleh seorang nabi. Nabi yang mengutus Saul ini jadi raja itu adalah Samuel. Nah, teman-teman, di masa zaman hakim-hakim ini, orang Israel ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka melakukannya itu terus-terusan, seperti sebuah siklus. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan, mereka mendapatkan hal yang tidak enak, malapetaka, ataupun mereka mengalami kelaparan dan segala macam. Dan akhirnya bangsa Israel menyadari, oh, kita pernah punya Tuhan gitu. Akhirnya mereka memohon belas kasihan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan memberikan satu penyelamat, dan akhirnya mereka kembali bertobat. Dan setelah bertobat, memimpin penyelamat mereka tersebut mati, mereka kembali lagi melakukan kejahatan di mata Tuhan, dan siklus itu berlanjut terus, teman-teman. Nah, di masa hakim-hakim ini ada banyak hakim-hakim yang pernah ditunjukkan, tapi mungkin dari kalian mungkin hanya tahu ada nama besar seperti Gideon, Deborah, Simson. Nah, yang saat ini kita mau belajar itu adalah kisah daripada seorang yang namanya Simson, teman-teman. Simson ini kita bisa lihat dari Hakim-Hakim 13 sampai 16 ya. Simson ini adalah seorang nazir Allah. Apa itu nazir, teman-teman? Nazir itu adalah, kalau dari arti kata nazir itu sendiri adalah dikhususkan, dipisahkan. Dan orang yang melakukan
orang yang melakukan ini disebut nazir Allah. Tapi kalau kita mengucapkan janji kita, itu adalah sebuah nazar. Beda-beda dikit. Nah, syarat-syarat seorang nazir ini teman-teman bisa lihat di bilangan 6. Mereka tidak boleh minum anggur, mereka tidak boleh minum yang memabukkan, rambut mereka tidak boleh dicukur, dan banyak-banyak sekali. Nah, Simson ini lahir dari seorang ibu yang dikatakan, kalau teman-teman baca di Hakim-Hakim 13 ayat 2, Simson ini lahir dari seorang ibu yang namanya Manoah, ayahnya Manoah, dan ibunya ini adalah seorang yang mandul, tidak bisa memiliki anak. Menarik di sini kita bisa lihat bahwa banyak sekali Tuhan memakai seorang yang mandul, seorang perempuan yang tidak bisa memiliki keturunan untuk menjadi, di mana anaknya ini yang lahir dari seorang yang mandul ini menjadi satu tokoh yang besar, teman-teman. Contohnya nih, kalau orang mandul kan seringkali diartikan sebagai dia tidak berharga, perempuan yang tidak berharga, tidak bisa memberi keturunan, gitu kan. Dan akhirnya mereka dipinggirkan. Tetapi orang-orang yang dipinggirkan inilah yang dipakai oleh Tuhan. Kita bisa lihat, tadi kita udah bahas tentang Abraham. Sarah itu juga mandul, teman-teman. Di usia dia yang udah ratusan tahun, dia baru melahirkan. Di mana melahirkan satu orang yang namanya Ishak. Dan Ribka pun juga mengalami hal yang sama. Ibu daripada Esau dan Yakub. Ribka ini juga mandul, teman-teman. Tidak bisa memiliki keturunan. Begitu juga dengan Rahel, di mana Rahel itu Tuhan menutup kandungan Rahel. Tapi dari Rahel ini lahir seorang pemimpin yang namanya Yusuf, yang tadi kita bahas di awal. Yusuf yang menjadi penyelamat bagi saudara-saudaranya di bangsa Israel ketika mengalami kelaparan. Begitu juga ada juga Hana, ibu daripada Samuel. Samuel di mana seorang nabi yang diutus untuk mengurapi raja pertama di Israel, lahir dari seorang ibu juga yang mandul. Begitu juga dengan Yohanes Pembaptis, di mana dia membaptis Tuhan Yesus pertama kali. Nah, seringkali Tuhan memakai orang-orang yang seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di Alkitab, istilahnya tuh perempuan yang mandul, janda, dan melalui mereka tuh ada mujizat atau hal besar yang terjadi. Dari sini kita bisa belajar satu hal yang menarik, bahwa Tuhan tidak pernah memandang orang yang dipandang oleh dunia adalah hina, tetapi Tuhan bisa pakai menjadi satu alat yang luar biasa. Yuk, kita lihat ayatnya sama-sama yuk, di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Saya bacain ya, teman-teman. Di ayat yang ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya. Satu yang bisa kita pelajari dari kisah Samson ini adalah Tuhan tidak melihat siapa kalian. Tuhan tidak melihat masa lalu kalian. Tuhan tidak melihat kalian tuh dari keluarga yang seperti apa, atau mungkin orang yang seperti apa. Apa yang dipandang hina oleh dunia, dipilih Allah untuk memalukan dunia ini, teman-teman. Tetap percaya. Ya. Berikutnya di Hakim-Hakim 14. Hakim-Hakim 14 ini bercerita tentang perkawinan Simson. Simson ini juga unik, teman-teman. Simson ini, dia dikhususkan, dia menjadi seorang nazir Allah. Di mana hidupnya itu dikhususkan untuk menjadi abdinya Tuhan. Nah, tetapi Simson ini mempunyai masalah dengan wanita. Simson ini pertama kali jatuh cinta dengan seorang yang dari Timnah, gadis Filistin, seorang yang tidak bersunat.
Pada awalnya orang tuanya bingung. Simson, kenapa kamu mencari seorang Filistin? Apakah tidak ada daripada kaum kita, kaum Israel? Tapi jawab Simson, aku suka dia. Berikanlah dia kepadaku, karena dia aku sukai. Yang orang tuanya nggak tahu bahwa apa yang dipilih Simson ini adalah keinginannya daripada Tuhan, teman-teman. Lucu ya? Tuhan yang membuat Simson ini jatuh cinta dengan gadis Filistin ini. Dengan tujuan apa, teman-teman? Pada masa itu, orang Filistin ini sebagai pemimpin atas bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini sebagai bawahan. Bangsa Filistin ini besar, kuat, dan bangsa Israel diperlakukan layaknya sebagai budak. Nah, Simson ini dipakai sama Tuhan untuk mencari gara-gara dengan bangsa Filistin. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari sini? Yang kedua, teman-teman, hal yang kita rasa tidak enak, hal yang menurut manusia itu tidak enak, situasi yang tidak sesuai harapan, bisa jadi itu asalnya daripada Tuhan. Saya ulangin lagi ya. Hal yang menurut manusia tidak enak, situasi yang tidak sesuai dengan harapan, bisa jadi asalnya dari Tuhan. Tentunya kita perlu pakai hikmat untuk mencari tahu apakah benar ini dari Tuhan, apakah ini cobaan, apakah ini teguran, apakah ini kesalahan daripada kita sendiri. Kita bisa lihat daripada kisah Ayub. Ayub pun hidupnya sangat baik, lurus-lurus saja. Tetapi hal yang tidak enak menimpa Ayub. Yusuf juga sama. Tadi kita udah bahas. Yusuf hidupnya fine-fine aja, tapi karena saudaranya benci sama dia dijual, bahkan ingin dibunuh pada awalnya. Tetapi dari hidup Yusuf ini, situasi tidak enak ini Tuhan bisa pakai. Karena ini maunya Tuhan. Begitu juga dengan Paulus. Paulus yang dulunya seorang Saulus yang bertugas untuk membunuh orang-orang pilihan Tuhan, tapi dia dipakai Tuhan sampai akhirnya, singkat cerita, dia menjadi tokoh yang sangat besar di masa rasul-rasul, dan akhirnya dia dibuang ke penjara, dimasukkan ke dalam penjara, dan di penjara tersebut hal yang tidak enak terjadi. Penjara merupakan satu hal yang tidak enak, tetapi melalui penjara tersebut, Paulus bisa melakukan satu hal yang besar, teman-teman. Paulus ditolong Tuhan pada saat itu. Nah, jadi hal yang menurut kita tuh tidak enak, situasi yang tidak sesuai dengan harapan, bisa jadi itu hasilnya daripada Tuhan. Karena kita percaya, teman-teman, apapun yang datangnya daripada Tuhan, itu pasti mendatangkan satu kebaikan pada akhirnya. Yuk, kita lihat yuk dari satu ayat, Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Aku bacain ya, saya bacain. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di sini teman-teman kita belajar hal yang tidak mungkin Tuhan bisa bikin jadi sesuatu yang mungkin. Melalui hidup kita banyak hal bisa terjadi. Yang pasti tetap percaya, tetap punya keyakinan dalam Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kalian pasti mendatangkan satu kebaikan bagi kalian. Amin. Dan yang perlu kita ingat, jangan pernah tawar hati ketika masa kesesakan kita. Nah, kita lanjut dari kisah Simson ini. Pada satu ketika, Simson ini mengadakan perjamuan yang biasa dilakukan oleh orang-orang muda pada saat itu. Nah, Simson ini berikan satu teka-teki yang harus dijawab dalam 7 hari. Orang-orang muda bangsa Filistin ini nggak sanggup
Mereka mencoba mencari tahu teka-teki ini, tetapi mereka tidak bisa menemukan. Akhirnya mereka memaksa istri Simson untuk memberitahukan jawabannya. Memaksa istri Simson, tanya sama suami lu, tanya sama Simson, apa jawabannya? Kalau tidak, apa kamu mau rumah kamu dibakar, orang tua kamu dibakar? Dan pada akhirnya, istri Simson ini merengek-rengek terus, meminta jawaban daripada Simson. Disinilah letak kelemahan Simson, teman-teman, wanita. Simson nggak tahan dengan rengekan istrinya itu, pada akhirnya dia kasih tahu. Ya, meskipun setelah dikasih tahu, akhirnya Simson harus memberikan istrinya ini kepada bekas pengawalnya, kepada kawannya sendiri. Karena dia merasa, dia udah nggak mau sama dia nih. Ya. Nah, kelemahan Simson tentang wanita ini nggak cuma berhenti di situ. Di Hakim-Hakim 16, ada kisah Simson dan Delilah. Dan Simson pada akhirnya ketiga kalinya dia jatuh di tangan wanita. Di ayat pertama ada kisahnya tentang Simson dan perempuan sundal. Dan pada saat ini Simson dengan Delilah. Simson jatuh cinta sama Delilah. Dan tetap Delilah ini seorang Filistin. Dan akhirnya para petinggi-petinggi orang Filistin mencoba membujuk Delilah. Coba kamu tanya sama Simson, apa kekuatan dia yang bisa bikin dia sangat kuat? Akhirnya Simson kasih tahu, Delilah lakukan, gagal. Dan akhirnya Simson ini membohongi Delilah 3 kali. Dan pada akhirnya teman-teman, Delilah ini terus-terusan merengek-rengek sama Simson, dan akhirnya Simson tuh rasanya tuh nggak tahan. Kata Simson, rasanya pengen mati. Karena rengekan-rengekan daripada Delilah ini. Dan pada akhirnya dia menceritakan satu hal yang menjadi kesalahan besar yang menimpa hidup dia. Yaitu dia ceritakan bahwa dia adalah seorang nazir Allah, dan ketika rambut dia dicukur, dia kehilangan kekuatannya. Dan pada saat Delilah memanggil orang Filistin untuk mencukur rambut dia, di saat itulah roh Tuhan meninggalkan dia, dan akhirnya dia menjadi lemah. Dan di saat tersebut, orang Filistin mencungkil kedua matanya, membawa dia ke penjara, dan pada akhirnya pekerjaan dia tuh menjadi seorang penggiling di sana. Nah, teman-teman, di saat tersebut, Simson tuh merasa, aku udah melakukan kesalahan yang sangat besar. Udah melakukan satu hal tuh yang dia menceritakan kekuatannya. Ketika bangsa Filistin mengadakan perjamuan, pesta untuk Allah mereka, Dagon, Simson dipanggil dari penjara. Sini Simson, melawak di tengah-tengah kita. Dan di saat tersebut, Simson ingin membalaskan dendam atas kedua matanya telah dicungkil oleh orang-orang Filistin. Di saat tersebut, Simson berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekali ini saja berikan kepada aku kekuatan untuk membunuh orang-orang Filistin yang telah mencungkil mataku ini. Dia memohon sama Tuhan. Singkat cerita, pada akhirnya Tuhan mengabulkan permintaannya ini. Dia memegang kedua tiang penyangga rumah tersebut. Akhirnya dia patahkan, dia hancurkan, dan di saat itulah rumah tersebut roboh. Dan jumlah orang yang dibunuh Simson ketika dia mati lebih banyak daripada yang dibunuhnya ketika dia hidup. Nah, yang dia bunuh ketika dia mati ini jumlahnya sangat banyak, teman-teman. 3.000. Termasuk raja-raja dan petinggi bangsa Filistin. Nah, apa sih yang kita bisa pelajarin? Mungkin kita tidak bisa mempelajari di mana kelemahan seorang Simson adalah seorang wanita. Ya, kita pun juga bisa mengalami hal yang sama, teman-teman. Tapi tetap sebagai cowok dan sebagai cewek, kita tetap harus kuat. Dan sebagai cewek, jangan merengek-rengek sama pacar. Sebagai cowok, jangan mudah terperdaya oleh wanita. Nah, dalam posisi terdesak yang Simson alami, posisi terjepit
di mana dia tidak bisa melihat, dia tetap percaya sama Tuhan. Sekalipun dia telah meninggalkan perjanjiannya, sekalipun dia telah meninggalkan nazarnya sama Tuhan. Statusnya sebagai nazir Allah sudah hilang, teman-teman. Tetapi, Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan Simpson dan juga kita semua. Sekalipun kita telah berbuat kesalahan yang besar, sehingga membuat ikatan perjanjian kita dengan Tuhan menjadi terputus. Sekiranya kita memohon kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab permohonan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Yuk teman-teman kita lihat yuk dari satu ayat dari Mazmur 91 ayat 15. Mazmur 91 ayat 15. Nah, saya bacain ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Teman-teman, ketika kita berseru sama Tuhan, Tuhan pasti menjawab kita. Yuk, satu ayat lagi yuk di Mazmur 118 ayat 5. Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Dalam masa kesesakan ini, seperti masa-masa sekarang ini, teman-teman, tetap percaya sama Tuhan, tetap memohon sama Tuhan, tetap berseru sama Tuhan. Apa yang menjadi kelemahan kalian, apa yang menjadi kebutuhan kalian, ceritakan sama Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab. Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian semua. Yuk, teman-teman, satu ayat penutup saya mau ambil dari Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Teman-teman, di masa pandemi yang sulit seperti ini, aku berharap kita semua tuh tetap percaya sama Tuhan, tetap berdoa, tetap mencari Tuhan, tetap setia mengikuti ibadah biarpun secara online. Kenapa teman-teman? Disitulah letak kekuatan kita. Tetap percaya teman-teman, tetap berdoa, tetap setia mengikuti ibadah online, tetap setia mengikuti Tuhan, karena melalui ibadah kita ini, teman-teman senantiasa disegarkan, diberikan kekuatan, dan aku percaya melalui apa yang kita dengar tuh menjadi kekuatan bagi rohani kita, teman-teman. Ya. Dan percaya sama janji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. God bless you. Jadi itu teman-teman ibadah hari ini. Gimana? Aku harap kalian semua terberkati dengan firman yang disampaikan. Dan jangan lupa, malam ini kita ada podcast jam 7 malam bersama host kesayangan kita Brian Ang dengan tema work life. Jadi kalian bisa siapin pertanyaan sebaik-sebaiknya untuk dijawab di nanti malam, oke? Begitu ibadah hari ini, makasih udah klik Radiance Online Community, dan aku harap kalian semua stay safe, stay healthy, dan keep social distancing. Bye-bye, God bless you!